Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri, dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama romansa dengan judul Rela Cinta Demi Cinta. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Di sebuah desa yang damai, tersembunyi di balik pegunungan hijau dan sawah yang subur, hiduplah sepasang suami istri, Maya dan Arif. Keduanya telah menikah selama 10 tahun, menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan cinta dan pengertian. Rumah kecil mereka dengan dinding berwarna putih dan atap berhiaskan tanaman rambat adalah saksi dari perjalanan hidup mereka yang penuh kasih. Namun meski kebahagiaan mereka begitu nyata, satu impian yang sangat mereka dambakan belum juga terwujud. Iya, seorang buah hati. Maya dan Arif telah mencoba berbagai cara untuk memiliki keturunan, dari pengobatan tradisional hingga perawatan medis modern. Mereka telah berdoa, berusaha, dan bahkan melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang dianggap sakral. Tetapi keajaiban belum juga datang. Setiap bulan saat tanda-tanda harapan memudar, hati mereka terasa semakin berat. Namun meskipun demikian, mereka tidak pernah kehilangan cinta dan dukungan satu sama lain. Suatu malam di bawah sinar rembulan yang lembut, Maya duduk di tepi ranjang mereka dengan air mata menggenang di matanya. Suara lembut angin malam berbisik melalui jendela yang terbuka, dan cahaya lilin di samping tempat tidur memberikan suasana yang melankolis. Maya memandang Arif yang sedang terlelap. Wajahnya tenang dalam tidurnya. Ia merasa beban di hatinya semakin berat, seolah-olah sebuah keputusan besar harus segera diambil. Maya menundukkan kepalanya, merapatkan kedua tangannya dan mulai berdoa dengan penuh kesungguhan. Tuhan, aku tahu aku tidak bisa terus memohon tanpa batas. Aku merasa ada sesuatu yang harus aku lakukan untuk melanjutkan warisan keluarga kami dan memenuhi impian kami akan seorang anak. Berikan aku kekuatan untuk menghadapi apapun yang harus aku lakukan. Setelah berdoa dan menangis dalam kesendirian malam itu, Maya merasa seolah dia mendapatkan panggilan yang jelas dalam hatinya. Pagi berikutnya saat matahari mulai memancarkan cahaya keemasan, Maya memutuskan untuk berbicara dengan Arif. Dia tahu ini akan menjadi percakapan yang sangat sulit, tetapi dia merasa ini adalah jalan yang harus mereka tempuh. Arif baru saja bangun dan melihat Maya yang duduk dengan wajah penuh ketegangan. Dia merasakan ada sesuatu yang penting yang sedang terjadi. Ada apa? Kamu tampak sangat serius pagi ini, sayang, tanya Arif sambil duduk di samping Maya. Maya menggenggam tangan Arif dengan lembut, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Mas, aku sudah berpikir panjang tentang kita dan keinginan kita untuk memiliki anak. Meskipun kita telah berusaha dengan segala cara, tampaknya keajaiban belum datang juga. Arif menatap Maya dengan penuh perhatian, merasakan getaran kecemasan di dalam dirinya. Apa maksud kamu, sayang? Kita masih bisa mencoba cara lain, bukan? Maya menghela nafas panjang, berusaha mengendalikan suaranya yang bergetar. Aku tahu, Mas. Tapi setelah malam kemarin, aku merasa mungkin ada jalan lain yang bisa kita pertimbangkan. Aku pikir mungkin kita harus mempertimbangkan untukmu menikah lagi.
Aku ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk memiliki anak. Bahkan jika itu berarti harus melalui jalan yang tidak biasa. Arif terdiam meresapi kata-kata Maya. Matanya menyeratkan campuran antara keterkejutan dan kesedihan. Sayang, kamu serius? Ini keputusan yang sangat besar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Arif terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Sayang, kenapa kamu pikir begitu? Bukankah kita bisa terus berusaha? Aku tidak ingin kehilangan kamu, dan aku tidak ingin menduakan kamu. Maya memandangnya dengan penuh kasih. Matanya masih basah oleh air mata. Aku tahu, Mas. Aku tahu ini semua berat. Tapi aku sangat ingin menjadi ibu. Dan aku tidak ingin kamu kehilangan kesempatan untuk memiliki anak juga. Aku percaya kok, ini adalah jalan yang harus kita coba. Meskipun itu tidak seperti yang kita bayangkan. Arif merasakan ketulusan dalam suara Maya dan melihat betapa berat keputusan ini bagi istrinya. Dia merasakan kasih sayangnya yang tulus dan mengerti betapa besar pengorbanan ini. Setelah beberapa saat dia akhirnya mengangguk perlahan. Jika ini yang kamu inginkan, aku akan melakukannya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu tetap yang pertama bagiku. Dan aku tidak akan pernah melupakan betapa besar pengorbananmu selama ini. Selama 10 tahun ini. Kalau ini yang kamu minta, aku akan mencobanya. Tapi kamu harus ingat, ini semua demi kamu. Maya tersenyum, meski air matanya belum sepenuhnya kering. Terima kasih, Mas. Aku tahu ini tidak mudah, tetapi aku percaya kita bisa menghadapi ini bersama. Dengan keputusan yang diambil dan komitmen yang diperbarui, Maya dan Arif memulai perjalanan baru yang penuh tantangan dan harapan. Mereka menyadari bahwa meskipun jalan ini tidak mudah, mereka memiliki satu sama lain dan cinta yang mendalam untuk menghadapi apapun yang akan datang. Singkatnya, beberapa bulan setelah keputusan berat yang diambil Maya dan Arif, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya pun tiba. Arif menikahi dengan seorang wanita muda bernama Sari. Sari dengan senyum lembut dan sikap yang penuh kasih adalah sosok yang membawa kehangatan baru dalam keluarga mereka. Di hari pernikahan mereka, Maya hadir dengan hati yang penuh rasa campur aduk. Ia mengenakan kebaya berwarna biru lembut dan senyum yang cerah menutupi kekhawatiran di dalam hatinya. Ketika Sari memasuki ruangan dengan gaun pengantin putih yang bersinar, di situ Maya merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Sebuah harapan baru. Sari menerima pelukan hangat dan ucapan selamat dari Maya, menandakan awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh dengan harapan dan tantangan. Sari yang telah mengetahui keputusan Maya dan Arif serta latar belakang emosional mereka, ia merasa terhormat bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Dia tahu betapa sulitnya keputusan yang diambil Maya dan berusaha untuk menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang mendalam kepada Maya. Dalam setiap langkah yang diambilnya, Sari berusaha menjaga hubungan baik dengan Maya dan menghindari segala bentuk ketidaknyamanan. Maya, meskipun dengan perasaan campur aduk, memutuskan untuk mendukung dan menerima kehadiran Sari sepenuh hati. Dia sering mengundang Sari untuk makan malam, berbagi cerita dan pengalaman, serta berbagi momen-momen kecil namun berarti. Pertemuan-pertemuan ini menjadi kesempatan bagi Maya untuk mengenal Sari lebih dekat dan untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan Sari sebagai istri kedua Arif. Di setiap kesempatan, Sari menunjukkan kasih sayangnya yang tulus kepada Maya, membantu menjaga rumah dengan tangan yang penuh perhatian dan memberikan kehangatan kepada Arif.
Hubungan mereka berkembang menjadi sebuah persahabatan yang penuh rasa hormat, di mana Maya merasa nyaman dan dihargai. Tak lama setelah pernikahan, Sari mengumumkan bahwa dia hamil. Berita ini disambut dengan sukacita oleh Maya dan Arif. Maya merasakan kebahagiaan yang mendalam, meskipun dalam situasi yang tidak biasa ini, karena akhirnya impian mereka untuk memiliki seorang anak mulai terwujud. Setiap langkah kehamilan Sari dirayakan dengan doa dan harapan dari Maya, yang sering mengunjungi Sari untuk memastikan dia merasa didukung dan dicintai. Sari akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat, yang diberi nama Rizky. Bayi tersebut dengan mata besar yang penuh rasa ingin tahu dan tangisan yang lembut, membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan ke dalam keluarga mereka. Maya dan Arif merasakan cinta dan kebanggaan yang mendalam ketika mereka melihat Rizky, sebuah simbol dari harapan dan pengorbanan mereka. Di hari-hari pertama Rizky lahir, Maya menghabiskan banyak waktu dengan Sari dan bayi mereka, membantu merawat dan mengasuhnya. Dia menyaksikan bagaimana Sari meskipun masih baru dalam peran barunya sebagai ibu, dengan penuh kasih sayang menjaga Rizky. Maya merasakan kedamaian dalam melihat bagaimana Arif yang sering duduk di samping Sari dan bayi mereka. Mereka tampak sangat bahagia dan bersyukur. Maya dan Arif juga menyadari bahwa hubungan mereka semakin kuat setelah melewati cobaan ini. Mereka saling mendukung dan memahami satu sama lain dengan lebih baik, terikat oleh cinta dan komitmen yang mendalam. Setiap malam mereka duduk bersama memandang Rizky yang tertidur dengan tenang, merasakan kebahagiaan yang melimpah dari keputusan yang penuh pengorbanan ini. Sari pun menjadi sosok yang sangat penting dalam keluarga mereka. Dia dengan penuh kasih sayang merawat anaknya, dan Maya sering membantu, menjadi bibi yang penuh kasih. Meski awalnya sulit, mereka akhirnya menemukan keseimbangan dan kebahagiaan dalam kehidupan baru mereka. Sari meskipun merasa awalnya sedikit canggung, akhirnya merasa diterima dan dicintai dalam keluarga ini. Dia terus berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan Maya dan Arif, dan mereka semua sama-sama merayakan setiap momen kecil dalam kehidupan mereka. Rizky menjadi simbol dari cinta yang tulus, pengorbanan dan harapan, menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk merayakan kebahagiaan dan kekuatan keluarga mereka yang baru. Dengan setiap hari yang berlalu, Maya, Arif, dan Sari semakin menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari cinta dan pengertian yang tulus. Mereka menjalani kehidupan mereka dengan penuh rasa syukur, berpegang pada keyakinan bahwa meskipun perjalanan ini tidak seperti yang mereka bayangkan, itu adalah perjalanan yang penuh dengan makna dan cinta. Seiring berjalannya waktu, Maya dan Arif merasa semakin dekat satu sama lain. Mereka menyadari bahwa keputusan yang sulit itu meskipun penuh tantangan telah membawa mereka kepada kebahagiaan yang tak terduga. Maya menemukan kebahagiaan dalam melihat Arif dan Sari membesarkan anak mereka, dan Arif menghargai kekuatan dan ketulusan Maya dalam mengatasi semua ini. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa cinta dan kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang mereka bayangkan, tetapi dalam bentuk yang mereka pilih untuk diterima dan dirayakan. Keluarga mereka meskipun tidak seperti yang mereka rencanakan adalah contoh dari kekuatan cinta dan pengertian. Seiring berjalannya waktu, rumah kecil Maya dan Arif yang dikelilingi oleh hamparan sawah dan pepohonan rindang semakin terasa hidup dengan kehadiran Rizky. Setiap hari Maya dan Arif merasakan kehangatan baru dalam hubungan mereka. Kehidupan mereka telah berubah dengan cara yang tak terduga, namun perubahan itu membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Pagi-pagi sekali Maya sering terbangun dan melihat Arif sedang menggendong Rizky, bayi kecil yang baru belajar merespon dengan senyuman ceria. Arif dengan lembutnya menggoyangkan buayan, sementara Rizky tertawa kecil dalam tiduran yang nyaman. Maya duduk di samping mereka menikmati momen-momen sederhana namun sangat berarti itu. Momen-momen ini
mengingatkannya pada cinta yang mendalam yang mereka miliki dan bagaimana keputusan sulit mereka telah membawa mereka pada kebahagiaan yang tak terduga. Sari yang kini beradaptasi dengan perannya sebagai ibu, sering membantu Maya di dapur sambil menjaga Rizky. Mereka berdua sering memasak bersama, tertawa tentang berbagai hal dan berbagi resep tradisional. Sari sangat menghargai dukungan Maya, dan hubungan mereka berkembang menjadi persahabatan yang penuh rasa hormat dan kekuatan. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam dan langit berwarna jingga keemasan, Maya dan Arif duduk di teras rumah mereka, menikmati secangkir teh hangat sambil memandang Rizky yang bermain di halaman. Arif memandang Maya dengan penuh rasa syukur. Matanya berbicara lebih dari ribuan kata. Maya, aku ingin mengucapkan terima kasih. Kamu telah menunjukkan kekuatan dan ketulusan yang luar biasa. Aku tahu keputusan kita itu tidak mudah loh. Tapi kamu telah membuat sebuah yang terasa lebih mungkin terjadi, kata Arif dengan penuh rasa hormat. Maya tersenyum lembut memegang tangan Arif dengan penuh kasih. Aku hanya ingin melihat kita bahagia setelah semuanya yang terjadi. Mas, melihat kamu dan Sari membesarkan Rizky membuatku merasa seolah semua pengorbanan ini berharga. Aku bahagia karena kita bisa membagi cinta dan kebahagiaan bersama. Mereka duduk berdua dalam keheningan yang penuh makna, saling memahami tanpa perlu banyak kata. Di tengah kehangatan keluarga yang baru ini, mereka menemukan bahwa cinta dan kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang mereka bayangkan. Mereka tidak mendapatkan keluarga seperti yang mereka rencanakan, namun mereka mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Sebuah keluarga yang dibangun di atas pengertian, cinta, dan pengorbanan. Sari yang sering berkeliling dengan Rizky di pagi hari, menikmati momen-momen indah dengan Maya dan Arif. Dia merasa dihargai dan dicintai dalam keluarga ini, dan seringkali ketiganya berkumpul untuk makan malam bersama, berbagi cerita dan tertawa. Momen-momen ini menciptakan ikatan yang semakin kuat antara mereka, mengubah rumah kecil mereka menjadi tempat yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Pada suatu hari ketika musim semi mulai membawa kehidupan baru di sekitar desa, Maya, Arif, dan Sari merayakan ulang tahun pertama Rizky dengan sebuah pesta kecil di halaman belakang rumah. Dikelilingi oleh tetangga dan teman-teman, mereka merayakan dengan kue ulang tahun, permainan dan tawa. Rizky dengan topi ulang tahun kecil di kepalanya tampak sangat bahagia, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Maya berdiri di samping Arif dan Sari, memandangi kebahagiaan yang ada di sekitar mereka dengan rasa syukur yang mendalam. Dia menyadari bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, mereka telah mencapai sesuatu yang lebih dari sekedar impian mereka. Mereka telah membangun keluarga yang kuat, penuh kasih dan pengertian, sebuah keluarga yang mencerminkan kekuatan cinta yang tulus dan pengorbanan. Malam itu saat bulan purnama bersinar di langit, Maya duduk di teras rumah, dikelilingi oleh suara malam yang tenang dan gemerisik dedaunan. Arif duduk di sampingnya dan mereka berdua memandangi bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Mereka berbicara tentang masa depan mereka, masa depan yang penuh harapan dan impian baru. Maya dan Arif menyadari bahwa mereka telah menemukan kebahagiaan yang tak terduga. Kebahagiaan yang datang dari menerima cinta dalam bentuk yang berbeda dari yang mereka bayangkan. Dengan setiap hari yang berlalu, mereka semakin menyadari bahwa cinta dan kebahagiaan sejati adalah tentang bagaimana mereka memilih untuk merayakannya. Keluarga mereka, meskipun tidak seperti yang mereka rencanakan, adalah contoh yang indah dari kekuatan cinta, pengertian, dan kerendahan hati dan keikhlasan. Dan dengan itu mereka melanjutkan hidup mereka dengan rasa syukur dan penuh kebahagiaan, merayakan setiap momen bersama dengan cinta yang mendalam dan penuh makna.
Di sebuah pagi yang cerah, Maya dan Arif duduk di teras rumah mereka sambil memandangi anak kecil yang kemarin di halaman dengan penuh kegembiraan. Mereka saling berpegangan tangan, merasa bersyukur atas perjalanan yang telah mereka lalui bersama-sama. "Terima kasih ya Maya," kata Arif dengan lembut. "Aku tahu keputusan ini sangat berat, tapi kamu telah menunjukkan betapa kuat dan penuh kasihnya kamu." Maya tersenyum dan menjawab, "Kita semua melakukan ini untuk cinta. Aku bersyukur bisa berbagi hidup denganmu dan keluarga kita yang baru. Cinta kita tidak terpisahkan oleh apapun." Dan dengan itu, mereka melanjutkan perjalanan hidup mereka dengan penuh rasa syukur dan cinta, menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk merayakan kebahagiaan yang telah mereka capai bersama. Dan cerita pun selesai. Oke, ini sebuah cerita yang singkat ya, atau kalau Mas Nara sebut ini jenis street atau ya cerita pendek lah. Ya seperti itulah cerita drama rumah tangganya kali ini. Dan di situ tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kesabaran, keikhlasan dan pengertian pasangan masing-masing. Tapi kayak gini sih saya pikir ya ini sangat sulit untuk dilakukan. Ya walaupun sih ya memang harus ada tindakan. Biasanya sih mereka yang seperti itu akan memilih antara mau mengadopsi atau ini cara yang cukup mengerikan. Ya gak mengerikan sih, lebih cara yang memiliki risiko yang tinggi lah. 10 tahun tidak dikaruniai anak dalam rumah tangga, si wanitanya malah memilih suaminya untuk menikah dengan perempuan lain. Tapi ternyata apa yang mereka pikirkan dengan rasa yang penuh ketidakpastian, ternyata hasilnya baik. Lebih tepatnya ya, si Arif mendapatkan wanita atau istri kedua itu beruntung karena sifatnya baik dan bisa bahagia bersama-sama, dan semuanya happy ending lah di cerita ini. Dan seperti itu sajalah. Seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf lah bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.